Perkenalkan, nama saya Nimade Citra Sintia Dewi dengan NIM 19130411024 dari kelas 3B Pendidikan Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai jaringan epitelium. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Jaringan epitelium. Jaringan epitel merupakan jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan menyusun bagian luar organ. Menurut embriologinya, jaringan epitelium berasal dari ketiga jaringan embrional, yaitu ektodermal, mesodermal, dan endodermal. Berdasarkan atas struktur dan fungsi jaringan, epitelium dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Adapun fungsi dari jaringan epitelium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelindung, menutupi dan melapisi permukaan organ, misalnya kulit. Yang kedua, sebagai penyerap, misalnya pada dinding usus. Yang ketiga, menghasilkan sekresi, misalnya epitelium kelenjar. Yang keempat, menerima rangsang, misalnya neuroepitelium. Yang kelima, kontraktil, misalnya myoepitelium. Jaringan epitel penutup. Jaringan epitel penutup adalah jaringan yang sel-selnya tersusun dalam lapisan seperti membran yang menutupi permukaan luar atau melapisi rongga-rongga tubuh. Adapun ciri-ciri jaringan epitel adalah lapisan epitelium semata-mata terdiri atas sel-sel yang satu sama lain mempunyai hubungan yang keras. Yang kedua, lapisan epitelium tidak mengandung pembuluh darah. Yang ketiga, saat jaringan epitelium mengalami kerusakan, dapat terjadi regenerasi dengan kecepatan yang bervariasi. Yang keempat, sel-sel yang menghadap permukaan mengalami spesialisasi sesuai dengan fungsinya. Klasifikasi jaringan epitelium. Yang pertama, berdasarkan atas bentuk selnya dapat dibedakan menjadi: yang pertama, epitel pipih. Epitel pipih tingginya sangat kurang pada bagian yang terdapat inti selnya sedikit menebal. Yang kedua, epitel kubus. Epitel kubus terdiri atas sel-sel yang tinggi kurang lebih sama dengan lebarnya. Dilihat dari permukaan tampak poligonal. Nukleusnya bulat dan terletak di tengah-tengah. Yang ketiga, epitel silindris. Epitel silindris memiliki sel yang tinggi-tinggi. Dari arah permukaan tampak poligonal. Intinya panjang-panjang, sering posisinya lebih dekat ke membran basalis. Yang kedua, berdasarkan jumlah lapisan selnya dapat dibedakan menjadi: yang pertama, epitelium sederhana atau simplex. Epitelium sederhana terdiri atas satu lapis sel. Selnya dapat berbentuk pipih selapis, kubus selapis, ataupun silindris selapis. Yang kedua, epitelium berlapis atau kompleks. Epitelium berlapis tersusun lebih dari satu lapis sel. Epitelium berlapis dapat dibedakan menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, epitel pipih berlapis. Yang kedua, epitel kubus berlapis. Yang ketiga, epitel peralihan atau transisional. Yang keempat, epitel silindris berlapis semu. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari jaringan epitel. Epitel sederhana. Yang pertama, epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis terdiri atas sel-sel yang sangat pipih dan tipis yang tepinya tidak teratur, saling berhimpitan membentuk suatu lembaran yang sempurna. Contoh epitel pipih selapis terdapat pada lapisan parietal kapsula Bowman, ansa Henle pada ginjal dan pada telinga tengah serta dalam. Yang kedua, epitel kubus selapis. Epitel ini memiliki sel yang tampak seperti kotak atau kubus. Dilihat dari permukaan, sel-selnya ternyata berbentuk poligonal. Epitel jenis ini terdapat banyak kelenjar. Contoh dari epitel ini adalah melapisi permukaan ovarium. Yang ketiga, epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis tanpa silia bila dilihat dari permukaannya tampak sama dengan epitel selapis kubus, tetapi pada potongan tegak lurus tampak terdiri dari sel-sel yang tinggi. Inti berdekatan pada ketinggian yang sama dan terletak lebih dekat ke permukaan basal daripada ke permukaan apikal. Epitel selapis silindris dapat melapisi rahim atau uterus dan buluh rahim atau tuba uterin.
Selanjutnya, epitel berlapis. Yang pertama, epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis merupakan membran yang tebal dan hanya sel-sel yang lebih superficial saja yang gepeng. Sel-sel lapisan lebih dalam mempunyai bentuk kubus sampai silindris dan seringkali lapisan basal terlihat tidak rata. Epitel ini terdapat pada kornea mata. Yang kedua, epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis hanya terdapat pada saluran keluar kelenjar keringat pada orang dewasa dan terdiri atas dua lapisan sel koboid. Yang ketiga, epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis juga relatif jarang. Biasanya lapisan-lapisan basal terdiri dari sel-sel yang relatif tidak teratur, relatif pendek, dan hanya sel-sel lapisan permukaan yang berbentuk silindris tinggi. Epitel jenis ini melapisi sebagian uretra pria dan juga terdapat pada beberapa saluran keluar kelenjar yang lebih besar dan pada konjungtiva. Yang keempat, epitel berlapis semu. Epitel berlapis semu atau bertingkat silindris disusun lebih dari satu macam sel dengan inti yang terletak pada ketinggian berbeda pada potongan tegak lurus, sehingga memberikan kesan yang bahwa membran ini terdiri atas lebih dari satu lapis sel. Epitel jenis ini terdapat melapisi saluran keluar sistem reproduksi pria. Yang kelima, epitel transisional. Epitel transisional disebut demikian karena dahulu dianggap merupakan peralihan antara epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk dan epitel berlapis silindris. Epitel ini melapisi sistem urinaria mulai dari pelvis renis sampai pada uretra, yaitu tempat-tempat yang mengalami tekanan dari dalam dan berkapasitas yang sangat bervariasi. Spesialisasi permukaan sel epitel. Sel-sel lapisan epitelium mengalami spesialisasi permukaan atau memiliki bentuk khusus sesuai dengan fungsinya, yaitu yang pertama, mikrofili. Mikrofili merupakan tonjolan dari membran sel epitelium yang berfungsi pada proses absorpsi. Yang kedua, silium. Terdapat pada sel-sel epitel permukaan, biasanya bergerak-gerak ke satu arah untuk membuat aliran mukus atau lendir atau materi sekresi lainnya. Yang ketiga, stereosilia merupakan proses yang panjang-panjang dan tidak dapat bergerak. Stereosilia merupakan mikrofili yang panjang. Yang keempat, flagellum. Strukturnya mirip dengan silia tetapi lebih panjang, misalnya terdapat pada saluran mesonefros. Yang kelima, keratinasi. Terdapat di jaringan epitel yang menghadap ke permukaan yang kering, misalnya kulit. Sel paling luar berubah menjadi keratin. Jaringan epitel kelenjar. Kelenjar adalah jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang terkhususkan dalam menghasilkan suatu sekresi cair yang komposisinya berbeda dengan komposisi darah atau cairan interseluler. Berdasarkan ada tidaknya saluran kelenjar dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Adapun proses terbentuknya kelenjar, yaitu kelenjar terbentuk dari jaringan epitelium penutup. Sel-sel epitel berproliferasi dan berinvaginasi menembus ke dalam jaringan penyambung. Dalam proses pembentukan tersebut ada yang tetap mempertahankan hubungan dengan permukaan dan ada yang tidak. Bila hubungan dapat dipertahankan maka terbentuk kelenjar eksokrin, sedangkan jika tidak terdapat hubungan dengan permukaan terbentuk kelenjar endokrin. Pada kelenjar eksokrin, tempat invaginasinya dipertahankan sebagai sistem saluran keluar. Sel-sel kelenjar endokrin tersusun dalam bentuk tali atau folikel. Kelenjar endokrin mencurahkan sekretnya langsung ke dalam darah atau limfe. Jenis-jenis kelenjar eksokrin. Berdasarkan banyaknya sel penyusun kelenjar. Yang pertama, kelenjar uniseluler. Kelenjar ini dibentuk oleh satu sel, contohnya adalah sel lendir atau sel goblet. Sel-sel ini misalnya yang terdapat pada epitel yang melapisi trakea dan usus besar serta usus halus. Bentuknya seperti piala atau goblet. Yang kedua, kelenjar multiseluler. Bentuk kelenjar multiseluler yang paling sederhana berupa lapisan-lapisan sekretoris yang hanya mengandung sel-sel yang mengeluarkan sekresi, misalnya kelenjar lambung. Berdasarkan atas percabangan duktus dan bentuk kelenjar.
terdiri dari kelenjar sederhana dan kelenjar majemuk. Kelenjar majemuk terdiri atas beberapa kelenjar sederhana. Salurannya yang kecil bermuara pada saluran yang lebih besar dan selanjutnya bermuara pada saluran yang lebih besar lagi. Kelenjar sederhana. Yang pertama, kelenjar tubuler sederhana. Padanya tidak ada ductus secretoris. Bagian terminalnya merupakan tabung kecil yang lurus yang langsung bermuara pada epitelium permukaan, misalnya pada kelenjar usus. Yang kedua, kelenjar tubuler sederhana bergelung. Bagian terminalnya berupa tabung kecil yang bergelung, misalnya pada kelenjar keringat. Yang ketiga, kelenjar tubuler sederhana yang bercabang. Tubulus bagian terminal bercabang 2 atau 3, misalnya kelenjar Brunner pada duodenum. Yang keempat, kelenjar asinus sederhana bercabang. Beberapa asinus terdapat berderet di sepanjang ductus, misalnya kelenjar Meibon pada kelopak mata. Berdasarkan caranya mengeluarkan sekret, terdapat 3 jenis sel sekretori. Yang pertama, holokrin. Pada beberapa kelenjar, setelah sel sekretori membentuk dan menimbul hasil sekresi di dalam sitoplasmanya, sel itu akan mati, pecah, dan dilepaskan dari kelenjar sebagai sekret. Kelenjar yang mensekresi seluruh sel itu disebut kelenjar holokrin. Contoh kelenjar jenis ini adalah kelenjar sebasea. Yang kedua, apokrin. Pada kelenjar apokrin, hasil sekresi ditimbun di bagian apikal sel, yang nantinya akan dilepas, jadi sel itu kehilangan sebagian sitoplasma apikalnya bersama produk sekresinya. Sel akan melalui periode pemulihan yang singkat dan mengulangi siklus sekretorinya kembali. Contoh kelenjar apokrin adalah kelenjar payudara. Yang ketiga, merokrin. Kebanyakan kelenjar merupakan jenis merokrin ini yang hasil sekresinya dibentuk di dalam sel dan dilepaskan dari sel tanpa kehilangan sitoplasma sedikit pun. Contohnya adalah kelenjar ludah dan pankreas. Berikut merupakan gambar dari kelenjar holokrin, apokrin, serta merokrin. Berdasarkan jenis sekret yang dibentuk dapat dibagi menjadi: yang pertama, kelenjar serous, menghasilkan sekret yang jernih dan encer, bentuk sel tampak gelap dan intinya bulat. Contohnya kelenjar parotis dan pankreas. Yang kedua, kelenjar mukus, menghasilkan sekret yang licin dan kental, bentuk sel tampak pucat dan inti lonjong. Contohnya kelenjar Weber. Yang ketiga, kelenjar campuran, sekret mengandung bagian serous dan mukus secara bersama-sama. Contohnya adalah kelenjar sublingualis. Berikut merupakan gambar dari kelenjar serous, kelenjar mukus, dan kelenjar campuran. Itu tadi materi mengenai jaringan epitelium yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, sampai jumpa dan terima kasih.